Kita akhir-akhir ini sangat tidak mengenakan sekali ya bagi pendukung Pak Jokowi. Kalau kita lihat pada waktu lalu itu ada setidaknya beberapa orang yang dilantik oleh Pak Jokowi itu dicopot oleh Pak Prabowo Subianto, dan bahkan juga kalau kita lihat ada yang tertangkap Kejagung dan juga oleh KPK. Nah, ini juga sangat mengejutkan ya, dimana kalau kita lihat pada waktu lalu dilantik oleh Pak Jokowi, dicopot oleh Pak Prabowo, dan ditangkap oleh Kejaksaan dan bahkan juga oleh KPK. Nah, yang saat ini juga tidak kalah mengejutkannya, yaitu Bahlil Lahadalia. Bahkan di sini ada 301 profesor Universitas Indonesia menyatakan sikap bersama terkait polemik disertasi Menteri SDM Bahlil Lahadalia. Di mana kalau kita lihat saat ini juga banyak sekali ya kita dihadapkan dengan seorang pejabat, ijazahnya juga masih diragukan dan lain sebagainya. Apalagi juga saat ini yang berhadapan kasus terkait ijazah adalah Pak Jokowi ya. Di mana juga kalau kita lihat pada waktu lalu juga banyak ya, yang setidaknya pejabat-pejabat yang menggunakan ijazah yang tidak sesuai yang dimaksud. Dan di sini juga tiba-tiba ada 301 profesor, dan ini pastinya akan mengejutkan Bahlil Lahadalia ya, di mana Bahlil Lahadalia sangat bangga ya terkait adanya lagu Mas Bahlil Ganteng MBG. Selalu tersenyum-senyum ketika mendengar lagu itu. Tiba-tiba dikejutkan dengan 301 profesor Universitas Indonesia menyatakan sikap. Nah, setidaknya mendesak Mahkamah Agung mengambil langkah yang dinilai mampu memulihkan marwah serta integritas dunia akademik di Indonesia. Ya, semoga saja lah ini bisa mengembalikan lagi ya marwah akademis, juga marwah penegak konstitusi. Kalau kita lihat pada waktu lalu juga masyarakat hampir sudah tidak percaya lagi loh kepada Mahkamah Konstitusi yang pada saat lalu diketuai oleh Anwar Usman ya, adik ipar dari Pak Jokowi, paman dari Gibran, yang setidaknya meloloskan Gibran. Secara tidak langsung menurut saya itu sudah untuk Gibran lah, bukan untuk seluruh masyarakat Indonesia, di mana usia di bawah 40 tahun itu ya Gibran. Siapa lagi? Itu memang sudah didesain kalau menurut saya pribadi, menurut keyakinan saya ya. Kalau misalkan bukan Anwar Usman yang pada saat lalu yang menjabat sebagai ketua MK, menurut saya masih sah-sah saja. Tapi kalau ada paman Gibran, adik ipar dari Pak Jokowi, dan Pak Jokowi masih menjabat sebagai presiden, patut diduga lah ini kayak semacam konspirasi tingkat tinggi lah. Ini patut diduga. Tetapi kalau misalkan bukan Anwar Usman yang menjabat sebagai ketua hakim MK, nah itu beda lagi cerita ya. Tapi kalau kita lihat pada waktu lalu sudah itu sangat terlihat jelas kalau menurut saya. Nah, seperti ini videonya. MA melalui amicus Aries ini. Tadi sudah disampaikan ya rekomendasinya bahwa hakim Mahkamah Agung, Majelis Hakim khususnya yang menangani kasus ini hendaknya mengabulkan permohonan kasasi dari Rektor Universitas Indonesia dan membatalkan putusan dari gugatan dari orang-orang yang kita gugat sekarang gitu adalah para promotor dan nanti pengelola prodi juga. Gitu, Mas. Artinya putusan kasasinya itu sudah ada atau belum? Belum. Makanya kita bikin amicus curiae ini karena putusan kasasinya belum. Tapi melihat tadi dari ada 3 putusan yang memenangkan itu, ada keresahan di kalangan guru besar bahwa itu menjadi presiden buruk tadi ya. Dan tadi catatan besarnya dari Prof. Todung adalah apa yang diputuskan dalam ranah etika akademik, integritas akademik itu non-negotiable. Tidak bisa seharusnya secara etika moral dibatalkan oleh pengadilan negara. Justru negara harus mendukung putusan di ranah etika akademik itu, karena kami para guru besar yang tahu pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Waduh, ini malah semakin wow sekali ya, dan penuh kejutan-kejutan. Semoga saja lah Mahkamah Konstitusi dikembalikan marwahnya, terus akademik juga dikembalikan marwahnya. Jadi 301 profesor UI bersatu tolak disertasi Bahlil, marwah akademik dipertaruhkan. Ya seharusnya di ranah akademik ya urusan internal akademik ya, tidak usah dibawa-bawa ke PT UN sih. Menurut saya seperti itu. Nah, kalau kita lihat pada waktu lalu ya, memang tiba-tiba Bahlil Lahadalia itu
mendapatkan gelar doktor, dan itu pun sangat cepat sekali, secepat kilat. Kalau tidak salah itu hanya 1 tahun 8 bulan ya. PT UN telah menetapkan hasil gugatan Direktur Sekolah Kajian Strategik dan Global UI periode 2001-2025 atau Subroto, Dekan Fakultas Ilmu Administrasi UI periode 2001-2024 Prof. Chandra Wijaya. Sebelumnya mereka disanksi UI karena meluluskan Bahlil Ladalia dari program Dr. SKSG UI. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tersebut diketahui lulus dengan predikat cum laude. Wow, dalam waktu 1 tahun 8 bulan. Bahlil mengangkat disertasi berjudul Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia. UI sempat menjatuhkan sanksi pembinaan berubah meningkatkan kualitas disertasinya. Tak hanya itu, pihak promotor dan kopromotor dan kepala program SKSG UI pun terkena sanksi pembinaan. Menanggapi putusan PT UN tersebut, Emir sempat menyatakan pihak UI menghormati putusan tersebut. Pihak UI pun mengajukan banding. Telah mempelajari putusan tersebut dengan seksama. UI telah menerima salinan resmi kedua putusan yang dimaksud. Atas putusan ini, UI menyatakan menghormati sepenuhnya proses peradilan sebagai wujud komitmen institusi terhadap prinsip-prinsip tata kelola yang baik, akuntabilitas, serta kepastian hukum, tegas Emir dalam pernyataan yang disampaikan pada 3 Oktober 2025. Nah, ini juga sangat mengejutkan sekali ya. Ya, seperti itulah. Nah, kalau kita lihat dari sini sebanyak 301 profesor UI Bersatu tolak disertasi Bahlil, desak MA pulihkan marwah akademik. Ya, semoga sajalah di sini ya. Sebanyak 301 profesor atau guru besar Universitas Indonesia menyerahkan amicus curiae atau sahabat pengadilan kepada Mahkamah Agung terkait proses kasasi perkara pembatalan sanksi etik terhadap promotor dan kopromotor disertasi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil. Mereka meminta MA mengabulkan seluruh permohonan kasasi yang diajukan Rektor UI demi menjaga integritas akademik perguruan tinggi. Dokumen tersebut diserahkan pada 25 Mei 2026 dan ditujukan kepada Majelis Hakim MA yang menangani perkara tersebut. Langkah itu menjadi salah satu bentuk sikap resmi komunitas akademik UI dalam merespon putusan pengadilan yang sebelumnya membatalkan sanksi etik terhadap 2 dosen pembimbing disertasi Bahlil. Rekomendasi yang diajukan oleh 300 guru besar yang ada di dalam Universitas Indonesia ditujukan kepada Hakim Mahkamah Agung yang menangani pengajuan kasasi rektor kita dari Universitas Indonesia, kata Ketua Dewan Guru Besar FKUI Prof. Dr. Tedesius Octavianus Hari Prasetyo pada 4 Juni. Dalam dokumen amicus curiae, para guru besar menyampaikan 4 rekomendasi utama kepada Mahkamah Agung. Pertama, mengabulkan seluruh permohonan kasasi. Kedua dan ketiga, membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memenangkan gugatan promotor dan kopromotor disertasi Bahlil. Keempat, menolak seluruh gugatan para termohon kasasi yang sebelumnya berstatus sebagai penggugat dan pembanding dalam perkara tersebut. Ya, seperti itulah. Jadi semoga saja hal ini ya setidaknya bisa memberikan pencerahan lah, setidaknya mengembalikan marwah akademik lah. Ya seperti halnya pada waktu lalu ketika Mahkamah Konstitusi mulai diacak-acak dan langsung MK mencopot ketua MK, dan akhirnya saat ini juga bisa mengembalikan marwah dari Mahkamah Konstitusi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi menyapa Anda di channel ini, channel inspirasi yang membahas seputar perpolitikan, pendidikan hingga budaya di UPOL 2045. Salam NKRI, harga mati. Dari video sebelumnya tentu teman-teman sudah menyimak, bahkan sudah memahami. Seperti biasa, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa pendapat dari teman kita yang menanggapi video sebelumnya. Semoga bermanfaat dan kita bisa saling memahami satu sama lain. Di sini saya awali pendapat yang pertama. Rakyat dari dulu sudah curiga. Dari dulu para pejabat marwahnya karbitan. Alhamdulillah Allah telah mendengarkan cerita rakyat Indonesia yang terzolimi. Kejahatan akan hancur dengan sendirinya. Tidak ada pesta yang tidak berakhir. Sudah waktunya untuk berganti nuansa. Pasca rezim kardus digembok semua, ini kehidupan di NKRI hancur lebur.
Sudah sepatutnya dunia universitas mengambil sikap demi pembenahan kebobrokan negeri ini. Bahlil sangat tidak layak dan masuk kategori pejabat yang blow on, juga tidak berpihak kepada rakyat. Bisa nggak ditumbangkan Bahlil ganti dengan Ignatius Jonan? Kita lanjutkan lagi ya teman-teman. Komplotan dinasti si Jokowi memang perusak kualitas pendidikan Indonesia. Setelah ijazah palsu si Jokowi sukses mencoreng nama baik UGM, program disertai si Bahlil juga turun membuat nama baik UI tercoreng. Terlalu banyak dosa-dosanya si Bahlil yang sudah tak bisa dimaafkan lagi. Mulai dari tak bisa menyelesaikan kasus Pertamina sampai mematikan bisnis SPBU pesaing seperti Shell, Pipo, Indomobil, dan lain-lain. Padahal masyarakat sudah kehilangan kepercayaan dengan Pertamina akibat kasus BBM, oplosan, dan korupsi di Pertamina. Gara-gara Bahlil Al-Bahlil, kampus Universitas Indonesia dijuluki Universitas Depok dan kampusnya dijuluki Kampus Odong-Odong oleh Profesor Kiki Listio Hermawan karena studi S3 hanya ditempuh dalam waktu kurang dari 2 tahun. Bahlil perlu dikasihani karena kualitas intelektual dan sikap personalnya sangat diragukan. Sekarang zamannya orang-orang yang tidak kompeten pada jadi pejabat negara, seperti ketua PGN, wali kota, bupati, menteri, komisaris BUMN, wamen, bahkan wapres. Bahlil bagian dari tukang bohong seperti majikannya soal pendidikan. Itulah perilaku para termol. Kalau ijazah Jokowi palsu tetap sudah lengser. Bahlil dipecat aja soal menteri titipan Jokowi. Pokoknya titipan Jokowi itu memang yang bikin resah pemerintah. Wong ayo pecat Bahlil. Kita lanjutkan lagi ya teman-teman. Baru benar jangan seenak-enaknya lulus S3 versi percepatan. Isinya sumpah demi gelar doktor. Rusak sistem pendidikan Indonesia karena kelakuan biadab para pejabat, kepintarannya karbitan. Negara termasuk pendidikan Indonesia rusak gara-gara presiden tidak berijazah sekaligus seorang bajikan tulen. Baiklah teman-teman, begitulah beberapa pendapat dari teman kita yang menanggapi video sebelumnya yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata salah saya minta maaf. Berjumpa lagi kita di video selanjutnya. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.